wal maqalatu salisata asyarata, dan yang berikutnya makalah ke-13 an Sufyan Tsauri, dari Sufyan Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Tsauri itu generasi tabi'in ya, setelah sahabat. Annahu qala, bahwasannya beliau berkata, ikhtaral fuqara'u, telah memilih orang-orang fakir, ayyalladzina radu bil faqri, yaitu orang fakir yang ridho terhadap takdirnya fakir. Khamsan, 5 hal minas sifatil mahmudati, dari sifat yang terpuji. Wakhtaral aghniya'u, dan telah memilih orang-orang kaya, ayyalladzina ahabbul amwal, yaitu orang-orang yang mencintai harta benda. Khamsan, atas 5 hal minas sifatil madhumati, dari sifat yang tercela. Orang miskin, kalau dia ridho terhadap kemiskinannya dan tetap mengabdi kepada Allah, itu keren. Tapi kalau orang miskin, dia tidak ridho dengan kemiskinannya, kemudian tidak mau sholat acan, ya goreng. Orang kaya dan mengabdikan kekayaannya untuk di jalan Allah, itu keren. Tapi kalau orang kaya kemudian diperbudak oleh harta bendanya, itu jelek. Nah, bab ini menceritakan itu. Wakhtaral fuqara'a rahatan nafsi, telah memilih orang fakir itu rahatan nafsi, karena istirahatnya badan. Wa huwa ismun li jumlatil insan, jadi awakna teh diistirahatkeun. Da orang miskin keuna miskin rek ngurus naon atuh, sawah eueuh, pabrik teu aya, usaha eueuh. Rek ngurus naon orang miskin. Geus we urang mah cenah ibadah we, cenah salat. Cek orang miskin teh ya. Wa faragatal qalbi, dan mengosongkan hati, ay minas sakli, dari sesuatu yang memberatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal 'aishal rafi'a wal balal fariqa. Ya Allah, aku minta kepadamu kehidupan yang luhur dan hati yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari hal-hal yang memberatkan, seperti kalau dalam bahasa asmara mah seperti menahan rindu, itu kan berat. Kemudian orang boga kahayang karena banda target, hayang boga ieu kan berat, kepikiran wae. Kosi tatang teh baheula, tatang apa tatang? Hayang motor saregi motor. Wa ubudiyatar rabbi, dan anu berikutnya gitu, ngabdi ka pangeran, ka Gusti, ka Allah. Wa khifatal hisabi, dan ringannya hisab. Yaumal mahsyari, di hari mahsyar. Wa darajatul ulya, dan memilih pada derajat yang tinggi, fil jannati, di surga. Orang fakir, orang miskin nurido karena kemiskinan, milih hiji badannya istirahat, 2 hatena kosongkeun, nu katilu lobakeun ibadah, nu kaopat ringankeun hisabna, nu kalima derajatna luhur di surga.
lamun orang miskinna ridho jeung rajin ibadah. Teu sakabeh orang miskin. Orang miskin ban sarua. Ari tara ibadah mah yang alusan kena orang kaya. Nah, ini orang kaya. Wakhtarul agniya, dan telah memilih orang kaya itu ta'abar nafsi, kepada capeknya badan, li'annahu kullal waqti fi khidmatil amwal, karena sepanjang waktu, setiap waktunya untuk mengurus hartanya. Wa syughlal qalbi, dan sibuk hatinya fi takfiril amwali, mikirin harta bendanya. Wa ubudiyatad dunya, dan akhirnya mengabdi kepada dunia. Karena menurut kaidah faman ahabba syai'an fahuwa abdu, barang siapa mencintai sesuatu maka dia menjadi hambanya. Wa syiddatal hisabi, dan kerasnya hisab, bisa babil amwali, karena sabab harta bendanya. Wa man nukishal hisaba udiba wa man ahabba syai'an udiba bihi, barang siapa yang dikeraskan hisabnya diazab, dan barang siapa mencintai sesuatu maka diazab dengannya. Wad darajata sufla, dan kepada derajat yang rendah. Wahya ad-dunya, yaitu dunia, li'annaha binisbati lidarajatil akhirati la syai'a, karena kalau dunia itu dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Orang kaya, kata beliau ini, orang kaya itu dia memilih capek badannya. Kenapa? Karena ngurusin hartanya. Orang punya mobil wayahna nguruskeun mobilna, dibanding lamun orang tidak punya mobil, dia tidak ngurusin mobilnya. Orang yang nyuci mobil pasti karena dia punya mobil, capek mau nyuci mobil. Tapi nu teu boga mobil, henteu da, teu ngubah mobil. Kan lempang kemana-mana, kan kemana-mana lempang. Anu setor pajak mobil, ya eta yang punya mobil. Yang nggak punya mobil setor pajak itu, henteu, teu kepikiran. Anu mikiran perusahaan yang punya perusahaan, yang nggak punya perusahaan mikirin perusahaan, ya enggak. Makanya ulah sok mikiran perusahaan batur, ulah sok mikiran perusahaan batur. Eta manehna ya cenah, ayeuna keur sapikir nya perusahaanna nya karunya ya cenah, pikiran nu batur maneh begitu. Aya nu kitu Pak, mikiran nu batur. Nah, jadi kita mah nggak usah. Jadi kata beliau nih, kata Syekh Sufyan Tsauri, orang kaya itu capek badannya, hatinya sibuk, ibadahnya jadi karena dunia dan hisabnya berat. Kalau orang yang banyak hartanya kan ditanya satu-satu, dari mana kamu dapatkan, ya, dengan cara apa, dan kemana engkau gunakan. Itu pertanyaannya. Ya kalau yang tidak punya harta dihisab nak, ya paling ya awak naung. Betul ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan lagi. Orang nggak punya apa-apa. Dan di akhirat itu derajatnya rendah, yaitu dia dunia, yaitu dunia. Maksudnya derajatnya rendah teh kieu, itu di akhirat.
Karena di yaumil hisab itu Bu, Pak, sakabe dunia teh dibanding satu amalan akhirat lebih berharga satu amalan akhirat. Seperti singkong sok ngomong 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga daripada dunia dan isinya. Iraha nyaetang ke bahasa di akhirat. Lain ayeuna, nya ayeuna mah berhargaan boga mobil daripada salat subuh. Karti itu Pak. Ya ayeuna 2 rakaat salat subuh mun dihitung ke di yaumil hisab leuwih berharga eta dibanding dunia nu dimiliki gitu loh. Karena dunia mah teu aya artina gitu dibanding amalan akhirat. Kadang-kadang orang tuh salah memahami. Seperti orang puasa, bau mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Bohong, salah itu. Di teksnya kan begitu. Lebih Allah sukai, dihargai tah bau mulut nate. Ku Allah teh dihargai. Di mana? Di akhirat. Nyari bau jengkol kene mah tuh sahur. Nyangger bau. Allah lebih menyukainya di mana? Dihitung di akhirat. Gitu loh. Akhirnya nu puasa teh tuh entaranya ke gigi ya berarawa tuh. Salah memahami teks. Nah, ya ge sama 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya ketika dihitung nanti di akhirat. Da'u artina tuh orang yo punya rumah bagus, punya perusahaan dibanding 2 rakaat subuh lebih berarti eta gitu maksudnya. Non di nararaga kita mengabdi ka Allah jeung akhirat gitu maksudnya. Tapi kalau harta yang kita miliki itu ditasarufkan, digunakan, dimanfaatkan untuk ibadah lebih keren eta dibanding 2 rakaat tadi teh ya. Kali itu Pak. Pak Haji punya uang banyak. Saya rek meuli tah sawa eta diwakafkeun lebih berharga eta. Jadi pesantren. Lebih berharga eta dibanding 2 rakaat salat subuh tadi. Banda nu loba yang banyak tadi itu tidak ada artinya dibanding 2 rakaat salat subuh. Lamun dihitung di akhirat. Tapi banda nu banyak ini akan jauh lebih berarti ketika dimanfaatkan untuk akhirat. Jadi jangan salah paham. Orang sholat tuh cenah bae teu beunghar ge. Oh nya kudu beunghar. Beunghar ge tapi loba sedekahna tah eta nu keren mah. Jadi salah memahami teks akhirnya orang Islam teh jarang nu beunghar. Perusahaan teh nu banyak nih ya, perusahaan ya. Eta lamun keluar di Karawang Barat tapi ka dieu eta teh nu bukna lain orang Islam. Kunaon cara orang Islam memahami harta tadi ya ngaji ieu tapi henteu dipahami secara menyeluruh. Ngajina langsung kitab ieu. Langsung teh urang teh ulah beunghar cenah. Balik teh ulah lain gitu. Tah pemahamanan teh gitu. Pemahamannya lebih berharga juga harta yang digunakan untuk kebaikan Islam itu. Pahamnya apa ya? Oke. Jadi seperti itu, jangan sampai disalah kaprahkan gitu. Makanya jangan dibandingkan. Kalau di dunia ibadah lah adanya bana gitu. Ayo tanya di wae tah nanti ngaran teh perumahan elit pan Karawang itu nubu yang punya siapa? Ke lain bangsa urang. Engkos urang-urang juga orang Kerang Indah nu punya itu mantap tuh. Coba itunya sekitar mah
Nah, jadi tetap harus memimpin. Sudah belum? Kong? Belum. Udah Pak, lanjut. Cukup. Cukup dong dilatih ngaji malah. Ayo mah lain berapa kita? Lain berapa mah tanya jawab. Aina mah tanya nih. Enggak usah lah. Tanya, kalau ada pertanyaan nanti disimpan aja di repo untuk kita ketemu lagi. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita memahami kata-kata para ulama itu bisa kita teladani. Ada perbedaan Pak, Bu, cara pandang orang-orang dalam memahami agama. Aya anu langsung ke Al-Quran jeung ke hadis ke Kanjeng Nabi, aya anu lewat kitab. Model kieu tadi diceritakan dari Yahya bin Mu'ad, itu generasi tabi'in. Terus dari Sufyan Tsauri, generasi tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Kenapa sih kita harus, bahkan kitab ini mengajari dari ulama itu? Bukan nggak langsung ke Al-Quran. Nah, disinilah kita itu sudah diajari oleh Allah langsung dengan kalimat, dengan ayat dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eta menjelaskan tentang komitmen orang ke Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Berarti eta naon? Eta tauhid. Wa iyyaka nasta'in, berarti kita mengabdi, minta tolong ke Allah. Tapi minta tolongna kita pakai apa sih? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Jalan lurus itu kumaha? Kan orang tak apa. Jalan lurus teh dijawab ke Allah teh lain langsung jalan atau perilaku Allah lain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus ada jalan yang Allah telah engkau beri nikmat. Yang Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Saha anu geus diberi nikmat teh ke Allah? Nikmat naon? Nikmat hidayah tadi. Kan tadi ihdina. Nikmat hidayah tadi, nikmat hidayah teh nu mana? Nikmat hidayah anu tos menang hidayah teh nyaeta hiji para nabi, para rasul. Nu kadua para solihin. Ya kan? Nukatiru para ulama. Jadi yang punya dapat orang-orang yang sudah dapatkan nikmat dari Allah berupa hidayah, ya eta golongan eta. Saya tadi teh para nabi, para rasul, para solehin, para ulama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dibendung ke Allah. Maka di tafsirna orang yang dibendung ke Allah teh, ku Allah teh nyaeta orang yang sudah mendapatkan nikmat tapi nyulayaan karena nikmat eta. Orang yang sudah dapat hidayah tapi membelakangi hidayah itu, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang yang salah memahami hidayah. Siapa mereka? Orang Nasrani. Kenapa salah memahami hidayah? Allah mengutus seorang rasul dianggap sebagai anak Tuhan. Itu sesat makanya. Kau paham ya? Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak orang teh dititah ke Allah teh
mempelajari atau mengambil agama itu dari para ulama sholihin, para nabi. Jadi langsung ke Quran. Sabab orang pasti teu apal intina atau bahasana Quran. Karena di antara Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran teh aya anu jelas ka harti, aya anu teu pati jelas ka harti. Nyaeta ngaranna disebutna dalam ilmu Quran mah ayat-ayat nu jelas ka harti disebutna muhkamat, anu teu pati paham, teu pati jelas ka harti nyaeta mutasyabihat. Mun teu pake ilmuna moal ngarti. Tah ilmuna teh kusaha disiapkeun ku para ulama. Ulama di mana? Ya di para nabi. Itulah cara memahami agama. Maka kita mempelajari kitab seperti ini, kita mempelajari dari para ulama. Mudah-mudahan orang keasup dina golongan orang-orang yang syiratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang sudah dapat nikmat hidayah dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurna bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.